Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang membahas tentang perkembangan moral. Sebelum masuk ke materi utama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 4 dulu nih. Yang pertama tentu saja saya Rifka Aziza. Selanjutnya ada Anita, Ayu Lestari, Halimah Sa'diyah, Merlia Putri Khairunisa, Muhammad Aditya Pratama, Nabila Maulida, Nida Khafiyah Ardida, dan Surya Citra Ma'ruf. Nah, untuk poin pembahasannya, ada pengertian perkembangan moral, tokoh, teori, dan tahapan perkembangan moral, dan yang terakhir implikasi perkembangan moral. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan moral. Baik, yang pertama mengenai definisi perkembangan moral. Nah, moral sendiri berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep moral. Yang dimaksud dengan konsep moral di sini ialah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Konsep moral inilah yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Selanjutnya adalah definisi perkembangan moral menurut Santork. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak, berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Santork juga menjelaskan bahwa perkembangan moral di dalamnya menyangkut perkembangan proses dalam berpikir, merasa, serta berperilaku yang sesuai dengan aturan. Menurut Happinghurst, moral bersumber dari adanya suatu tata nilai. Tata nilai adalah suatu objek rohani atas suatu keadaan yang diinginkan. Maka kondisi atau potensi internal kejiwaan seseorang untuk dapat melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai yang diinginkan itulah yang disebut moral. Dengan demikian, perkembangan moral individu sangat berkaitan dengan perkembangan sosialnya. Di samping pengaruh kuat dari perkembangan kognitif, efektif, dan konatifnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tokoh, teori, dan tahapan perkembangan moral. Yang pertama ada biografi tokoh Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1927 dan dibesarkan di Bronx Mile, New York. Pada tahun 1948, Kohlberg masuk Universitas Chicago. Setahun kemudian dia mendapatkan gelar bachelor dengan bidang yang diambil adalah psikologi dan tertarik dengan teori Piaget. Pada tahun 1958, Kohlberg lulus S3 dengan disertasi The Development of Modes of Thinking and Choice in the Year 10 to 16. Disertasi ini merupakan landasan teori perkembangan moral. Selanjutnya ada teori dan tahap perkembangan moral Kohlberg. Jadi teori perkembangan moral Kohlberg ini terinspirasi oleh hasil kerja psikolog Swiss yaitu Jean Piaget. Nah, Lawrence Kohlberg melakukan penelitian di Amerika yang kemudian menjadikan pondasinya untuk merumuskan tahapan perkembangan moral. Jadi menurutnya tahap perkembangan moral itu terbagi menjadi 3 level, yang mana setiap levelnya itu memiliki 2 tahapan, sehingga seluruhnya ada 6 tahapan. Yang pertama ada level 1, yaitu prekonvensional. Nah, pada level pertama ini merupakan tingkat prekonvensional dari penalaran moral, seperti seseorang yang berada di dalam tingkat prekonvensional yang menilai moralitas dari tingkah laku yang ada dan dibuat berdasarkan konsekuensinya langsung.
Jadi terdapat 2 tahap awal. Yang pertama ada menghindari hukuman. Itu contohnya seperti seorang yang mengendarai kendaraan di jalan raya pasti mematuhi peraturan rambu lalu lintas. Nah, gunanya untuk menghindari hukuman. Terus yang kedua yaitu keuntungan dan minat pribadi. Jadi pada tahap ini tindakan yang dilakukan yaitu dengan memperhitungkan apa yang akan didapat olehnya. Kayak misalnya mau nolong orang, pasti di benak tuh berkata, apa sih keuntungan aku kalaunya membantu orang itu, mungkin kayak gitu. Terus ada level yang kedua yaitu konvensional. Nah, pada level kedua ini umumnya berada pada seseorang yang sudah matang dalam pemikiran atau seorang remaja. Orang yang ada pada di tahapan ini menilai moralitas itu sebuah tingkah laku yang dibuat dengan membandingkannya dengan pandangan dan keinginan. Pada level yang kedua ini memiliki 2 tahap, yaitu tahapan lanjutnya yang tadi, yaitu tahap 3, menjaga sikap orang baik. Seperti kayak memikirkan bagaimana sih kesepakatan sosial yang ada dan pendapat orang lain terhadapnya. Contohnya tuh kayak kita tuh tahu bahwa bertengkar itu tidak baik, maka kita akan menjauhi hal-hal yang akan membuat sesuatu itu terjerumus ke dalam perilaku tersebut. Terus tahap yang keempat yaitu memelihara peraturan. Nah, jadi jika peraturan tidak ada yang mematuhinya, maka keadaan akan menjadi kacau. Karenanya peraturan itu harus selalu dipatuhi. Mungkin contohnya tuh seorang ketua kelas melerai 2 temannya yang sedang bertengkar dan menegakkan sebuah peraturan. Selanjutnya level 3, pasca konvensional. Nah, pada level ketiga ini banyak dikenal dengan tingkat yang sangat berprinsip. Di level ketiga ini terdapat 2 tahap lanjutan dari level pertama dan kedua yaitu level kontrak sosial. Nah, setiap orang itu memiliki latar belakang dan situasi berbeda, jadi dia tahu bahwa tidak ada yang absolut atau pasti ketika melihat sebuah kasus. Mungkin contohnya seperti seorang pencuri. Nah, ia tuh mencuri makanan supaya tidak mati kelaparan. Selanjutnya tahap yang keenam yaitu prinsip etika universal. Pada tahap ini menggambarkan prinsip internal seseorang. Nah, ia tuh melakukan hal yang dianggapnya benar walaupun bertentangan dengan hukum yang ada. Yang berikutnya itu ada teori perkembangan moral dari Jean Piaget. Jean Piaget ini sendiri merupakan salah satu ahli psikologi, ideologi, dan filosofi yang lahir di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Nah, sumbangsih pemikirannya ini pada dunia pendidikan anak usia dini ini dapat dilihat melalui karya sistematis kognitifnya yang masih relevan hingga sekarang. Nah, menurut teori Piaget, tahap penalaran moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa struktur dan kemampuan kognisi berkembang lebih awal. Melalui
Melalui kemampuan kognitif inilah kemudian dapat menentukan penalaran anak-anak mengenai dunia sosial di sekitarnya. Nah, jadi menurut PAC ini juga tahap perkembangan moral ini dibagi menjadi dua, yaitu tahap moralitas heteronom dan tahap moralitas otonom. Nah, yang pada tahap pertama tadi, tahap moralitas heteronom, yaitu anak usia 4-7 tahun menunjukkan moralitas heteronomnya, yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Di situ, anak telah berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah perangkat dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh seorang pun, yang mana artinya ini peraturan yang ada di dunia ini bersifat absolut bagi anak itu. Anak juga berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat batasan-batasan dalam bertingkah laku. Pada masa ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukannya. Di sini, anak juga percaya bahwa aturan tidak bisa diubah dan diturunkan oleh sebuah otoritas yang berkuasa. Jadi di sini anak ini berpikir bahwa peraturan yang dibuat oleh manusia itu bersifat absolut atau tidak bisa berubah lagi. Nah, berikutnya yang kedua itu ada tahap moralitas otonomi, yang mana pada usia 7-10 tahun anak berada pada masa transisi dan menunjukkan sebagian ciri-ciri dari tahap pertama perkembangan moral dan sebagian ciri-ciri dari tahap kedua, yaitu moralitas otonom. Yang mana anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia itu, dan ketika nilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama dan hubungan timbal balik antara anak dan lingkungan di mana anak berada. Nah, dan juga pada masa ini, anak percaya bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, maka otomatis akan mendapatkan hukuman. Hal ini seringkali membuat anak merasa khawatir dan takut berbuat salah. Namun, ketika anak mulai berpikir secara heteronom atau tergantung pada peraturan yang dibuat, anak mulai menyadari bahwa hukum terjadi apabila bukti dalam melakukan pelanggaran. Biasa meyakini bahwa dengan semakin berkembang cara berpikir anak akan semakin memahami tentang persoalan-persoalan sosial dan bentuk kerjasama yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah implikasi perkembangan moral. Di sini saya mengambil contoh penerapannya terhadap pendidik atau guru. Implikasi perkembangan moral terhadap pendidik atau guru pada masa sekarang sangat patut untuk dilakukan. Seorang guru dituntut untuk memiliki wawasan keilmuan yang luas dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Berikut beberapa penerapan moral yang wajib dilaksanakan pendidik. Yang pertama, berlaku adil kepada seluruh siswa yang diajarnya. Kedua, menghormati keberadaan para siswa didikannya dengan memberikan kebebasan berpikir, berpendapat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kemampuan intelektual murid-muridnya. Yang keempat, menyampaikan seluruh ilmu yang dimiliki. Dan yang terakhir, seorang pendidik juga dituntut untuk memperbaiki akhlak siswa-siswanya dengan cara yang bijaksana. Kemudian, untuk mengembangkan moral dan spiritual, pendidikan di sekolah juga dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritual mereka, sehingga mereka dapat menjadi seseorang manusia yang berperilaku baik. Berikut beberapa implikasi perkembangan moral terhadap peserta didik, yaitu memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. Kemudian memberikan pendidikan moral secara langsung, yakni pendidikan moral dengan pendidikan pada nilai-nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Selanjutnya memberikan pendidikan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai, yaitu pendekatan pendidikan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari.
Selanjutnya, menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksikan dari pengalaman keberagamaan. Yang terakhir yaitu membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. 1. Menumpuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Kedua, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari. Ketiga, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta kepadanya. Dan yang keempat, menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada di dalam jiwa mereka, dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat diri mereka tumbuh atau mendengar darah mereka mengalir, tetapi tahu bahwa semua itu sungguh-sungguh terjadi sekalipun mereka tidak melihat apapun. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.